Hai Sobat Rini, selamat datang di channel Rini's Garden, vlog berkebunnya Teh Rini dan Nisa. Oke, hari ini seperti yang aku sudah janjiin sama kalian semua, aku mau unboxing alat-alat berkebun aku. Ini udah sampai. Ini itu ada sekitar 16 piece, katanya 16 piece, dan harganya itu murah banget. Nah, tapi aku nggak mau spill harga dulu sama kalian sebelum kalian lihat dulu isinya apa. Nah, biar nanti kalian tuh lebih kepo gitu. Yuk kita langsung, sebelum kita mulai unboxing, nah bagi sobat Indonesia yang belum subscribe channel ini, mohon untuk subscribe, nyalain notifikasinya, tekan tanda loncengnya di situ, supaya kalian gak ketinggalan dengan update terbaru dari Rini's Garden. Oke, nah sekarang langsung kita mulai aja yuk, kita unboxing. Seperti biasa kita pakai gunting aja yuk. Gunting aja kenapa malah nggak masuk-masuk? Ini dia kuat sekali lah di sini deh. Ini yang packing, padahal cuma pakai bubble wrap doang ya, tapi kenapa susah banget ya guntingnya? Tuh. Nah, hati-hati nih, harus hati-hati supaya nggak kena alatnya. Tuh, lucu banget. Jadi sebenarnya tuh kemarin ada dua varian, Sobat Rinis. Ada dua varian, warnanya pink sama warna biru. Nah, tapi berhubung teteh di Rinis itu sukanya yang lebih ke cewek-cewekan gitu ya, walaupun pastel, sebenarnya sih warna-warna pastel semua. Tapi walaupun ini kita milihnya yang warna pink. Tuh, ini kenapa nempel? Nih, aduh. Nah, ini dia alat-alat berkebun. Nah, ini bisa dipakai nggak cuma untuk sukulen dari sapi saja, walaupun memang sih ini lebih diperuntukannya spesial untuk itu, tapi bisa juga dipakai untuk kalian berkebun dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Karena emang berfungsi banget. Ini kita buka ya satu-satu ya. Ini ada sprayer, tuh, namanya pink sprayer. Ini bisa buat nyiram spray daun sih sebenarnya kalau untuk sprayer ini. Ada juga, nah ini juga untuk penyiraman. Nih, ini kalau sebenarnya mungkin kalian sering ngeliatnya ini buat yang ini ya, apa pengisian botol minumnya burung gitu. Kalian punya burung-burung hias di rumah gitu ya. Ini bisa buat sebenarnya lebih banyak kepakainya kalau di sini tuh buat burung itu. Tapi kalau untuk kita punya khusus sukulen, ini tuh tempat apa namanya? Tempat alat penyiraman itu lebih paling enak sih kalau menurut aku. Gitu. Nanti kalau proses cara penyiramannya nanti kita bikin video lain aja ya, biar nggak kepanjangan videonya. Nah, ini adalah apa ya? Sprayer debu. Ini bukan spray juga, cuman ini dia bisa buat hembus debu. Jadi kalau misalkan kayak buat ngilangin, nah ini kan misalkan kayak sapu-sapu nih, kelihatan nggak ya di layar? Jadi kalau sapu-sapu misalkan dia ada debu-debunya, kayak tanah-tanah bekas tanah kemarin kan kita pas bikin peri garden ini kan pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan itu kan kita udah buat nguduk-nguduk tanah juga kan, nguduk-nguduk apa itu? Jadi untuk ngambur-ngamburin tanahnya. Terus pas kita pegang sukulen malah jadi kena sukulennya. Nah, untuk membersihkannya ini bisa pakai ini alat ini. Jadi tinggal dipencet aja tuh. Jadi langsung terhempaskan semua debu-debunya. Kalau kemarin kan aku belum punya ini. Jadi kemarin kita masih pakai kuas, yang kuas makeup aku itu. Nah, cuman sebenarnya kalau pakai kuas itu dia sayang ya, karena dia malah bisa menghapus bedak-bedak. Jadi kalau kemarin itu aku belum punya ini alat ini, jadi aku masih pakai kuas biasa, kuas makeup kemarin itu. Tapi kalau pakai kuas makeup itu malah bikin bedaknya si sukulen ini dia juga ikut terhempaskan gitu. Jadi kayak banyak malah jadi debu gitu loh gitu. Nah, itu sebenarnya debu-debu yang dihasilkan langsung hasil oleh sukulen ini jangan sampai hilang, karena itu sebenarnya untuk mempercantik mereka gitu, mempercantik warna mereka. Jadi nggak cuma hijau aja, jadi bisa kayak seolah-olah terlihat kayak silver, kayak terlihat warna agak biru gitu. Itu pengaruh dari si bedaknya. Kalau kita bilang itu bedak gitu. Akarnya sih aku juga tahu istilahnya dari si akar. Jadi tinggal di spray aja, di spray. Nah, ini terhempas semuanya. Tapi pelan-pelan, jangan sampai semua media tanahnya terhempas gitu. Nah, kan? Jadi dia bisa menjamah tuh tempat-tempat yang kayak di ujung-ujung dalamnya itu loh, mahkotanya si daun-daun. Nah, jadi semuanya bisa langsung bersih pakai ini penghempas debu. Lalu, nah ini ada berbagai macam stok untuk kita bermain di tanah-tanahnya. Ini ada penggaruk buat penggembur tanahnya, ini bisa buat garuk-garuk tanah. Kita bikin ini sukulen, enak banget. Kemarin kita masih pakai angsal aja, congkel-congkel pakai alat yang ada aja. Ini bisa pakai ini. Kita buat bikin apa ya? Buat kita nanam akarnya buat ini. Nah, ini juga ada skopnya. Ini skop yang kayak gini. Oh, ini kan penggaruk tanah, ini pakai skop. Ada lagi skop dia lebih ramping tapi dia bergerigi. Ada bergerigi.
Tuh, maksudnya juga pasti beda ya. Sesuaiin aja jenis kita, kebutuhannya menggunakan kita butuh pakai stop ini atau pakai stop yang ini. Terus selanjutnya ada, nah ini yang ada di, nah ini ada untuk pelubang. Pelubang mungkin untuk melubangi, kalau untuk di kaktus ya. Kalau misalkan kita mau propagasi menggunakan air, ini bisa banget untuk melubangi plastik-plastiknya, plastik-plastik ganjelan si apa ya propagasinya itu kok. Waduh, petir. Jadi kalau misalkan kalau kalian propagasinya menggunakan air kan biasanya pakai gelas yang transparan, terus dikasih ada plastiknya, gelasnya diisi air dulu, diisi air gelasnya, terus ada ditutupin pakai plastik buat wadah si propagasinya. Kan bisa propagasi bisa pakai daun. Nah, yang daun-daun ini kan dia jangan sampai kerendam semua daunnya. Nah, jadi buat diakarin daunnya itu dia pakai plastik, bisa pakai plastik wrapping. Ya kalau mau lebih ketat sih pakai plastik wrapping atau pakai plastik yang lain juga, kalau nggak ada juga mungkin bisa nanti dilobangin. Kalau pakai plastik ini sih nggak bisa lubangin ini ya, ini nggak bakal colok. Tapi kalau pakai plastik wrapping kan dia lebih mudah untuk dibolongin. Ini bisa pakai bantuan ini, gitu. Terus selanjutnya ini keluar dulu langsung aja. Kita punya dua macam pinset di sini. Nah, ada pinset yang lurus sama pinset yang melengkung. Nah, ini fungsi untuk apa sih? Sebenarnya kalau untuk pinset yang lurus ini, kita bisa langsung kayak buat mengambil sampah-sampah yang ada di sini gitu. Misalkan kan kecil-kecil ya. Ini bisa banget nih kita ngambil sampah. Oh, ini ada apa ini? Nah, ini enak banget buat ngambil sampah-sampah yang kecil-kecil. Atau kayak misalkan kadang sukulen itu kan dia pasti akan mengering gitu ya. Untuk daun-daun dia yang tua pasti kering. Nah, kalau ada daun-daun keringnya langsung kita ambil-ambilin supaya dia enggak bikin hama gitu. Atau kalau misalkan ada yang busuk, itu langsung aja bisa kita pakai ini. Kayak di sini nih, oh ini ada yang kering nih. Gimana cara ngambilnya ya? Nah, kalau kita pakai tangan langsung kan susah. Kita pakai pinset kayak gini. Aku cari dulu ya, ada nggak ya yang kering? Ada tapi di bawah sini banget nih. Nah ini kering nih. Nah ini bisa kita ambil pakai pinset. Jadi kalau pakai tangan kan nggak muat sendirian gitu. Jadi kita pakai pinset aja yang lebih ramping. Ini pinset yang lurus gunanya untuk itu. Lalu ada lagi pinset yang dia melengkung. Nah kalau pinset yang melengkung ini dia bawahnya tuh kayak lebih buat apa ya? Kayak nyapit sesuatu yang kita kalau lagi syuting banyak banget gangguan yang lewat. Nah, balik lagi, ini kalau misalkan kita mau ngambil anakan, dia akan lebih kokoh ngambilnya. Jadi biasanya untuk kayak membibit gitu, kita ngambil bibit, ini kita bisa banget pakai ini. Kayak contohnya nih, ini kan ada, oh iya, mana aku bilang aku cerita kaktus jagungnya pada copot. Ini nih contohnya. Nah, ini kita kalau ngambil kan lebih enak sih. Coba kita bandingin ya, kita ngambil pakai pinset yang ini sama kalau kita ngambil pakai pinset yang lurus. Ini pakai pinset yang lurus. Bisa juga, cuma kayak kalau misalkan mau lebih ajek, kalau mungkin yang agak anakannya lebih besar kali ya, ini bisa lebih enak pakai yang ini gitu. Jadi karena dia ada sisi ininya tuh, jadi kayak yang kepegang tuh lebih banyak areanya dibanding kalau kita pakai ini aja pinset yang lurus. Itu kan yang kepegang tuh sedikit kalau pakai pinset yang lurus gitu. Jadi ini bisa ya untuk kayak misalkan mengambil sesuatu yang lebih besar atau yang kepegangnya harus lebih banyak pakai pinset yang melengkung. Next ada, nah ini juga sama. Ini juga sebenarnya bisa buat ngangkat bibitan. Jadi kalau biasa sukulen atau kaktus yang ada bibitannya gitu kan, jadi ngangkatnya tuh enak gitu, nyeroknya enak gitu. Kita kecilan nggak bisa diserok. Mungkin biasanya kayak sukulen-sukulen yang agak besar ya, kayak kita mau nyerok si kelinci, jatuh dia. Jadi biasa untuk menyerok anak-anak bibitan yang sukulen yang udah lebih besar. Kalau ini kan masih kecil dia nggak bisa, dia pakai pinset aja. Tapi kalau ini mau ngambil kayak kita mau naruh mindahin sukulen ini, kayak misalkan kemarin aku punya alat-alat ya, aku masih pakai tangan. Nah ini mindahin sukulennya bisa banget pakai ini gitu. Jadi diselipin ke sini gitu, diselipin buat diangkut gitu. Nah ini kayak fungsinya sama kayak skop, cuman dia volumenya lebih banyak ya dibanding kalau skop ini kan mungkin lebih kayak untuk skop pengumuman tanah gitu ya. Kalau ini skop yang buat isi. Jadi kayak misalkan kita mau ngasih media tanam atau misalkan mau ngasih vitamin pupuk, kalau kita mau pupuk begitu ya, misalkan kayak tanaman hias atau kaktus kita mau kasih pupuk bisa pakai sendok kayak gini. Terus, nah ini juga dia terdapat kuas, tapi kuasnya di sini lebih cenderung untuk bersih-bersih aja. Tapi kalau bisa jangan ke kaktus yang tadi ada bedaknya, yang ada putih-putihnya gitu, yang kaktus warna silver. Jadi kayak misalkan kaktus ini ada kotorannya, nah kita bisa langsung bersihin. Nah,
Tapi ingat jangan buat kaktus yang ada bedaknya gitu. Terus kita juga dapat gunting. Lihat nih guntingnya lucu ya. Tapi kenapa ini begini guntingnya? Coba kita coba ya. Kita pakai untuk gunting ini deh. Ini udah kepanjangan. Aku mau gunting bisa nggak? Nggak bisa. Ini guntingnya kenapa begini coba? Lihat deh. Kelihatan nggak ya sama kalian? Ini tuh guntingnya nggak rapet. Jadi apa yang kepotong? Nggak bisa motong. Jadi guntingnya not worth it. Masih lebih saktian gunting aku. Gunting ajaib ini biasa pernah aku pakai buat ngongkel, buat apa segala macam. Jadi guntingnya lucu, tapi ternyata fungsinya nggak terlalu work ya. Nah ini bukan tempat buat naruh-naruh tadi, walaupun dipakai buat naruh-naruh, tapi ini itu fungsinya buat ngasih air. Nah, jadi kayak buat nyiram, itu bisa banget buat nyiram gitu. Bisa juga buat ngasih media tanam. Kalau potnya lebih besar, butuh media tanam yang lebih banyak, bisa pakai ini. Jadi tinggal disedok gitu loh. Jadi kayak gayung, bukan gayung juga. Jadi ini lebih cantik ya bentuknya kan. Jadi kayak gitu buat ngasih media tanam ataupun ngasih air, ini bisa pakai ini. Terus terakhir, ini ada satu yang diplastikin sendiri lagi. Nah ini ada beberapa jaring bawah. Ini mungkin untuk ini bisa untuk dipakai misalkan buat ngalasin misalkan kayak apa ya, kan ada beberapa pot yang dia lubang drainasenya itu besar-besar. Jadi kayak mana aku dapet juga potnya kecil tapi lubang drainasenya lumayan besar. Jadi begitu diangkat tanahnya turun semua gitu. Nah ini bisa buat ngatasin masalah seperti itu. Jadi diangkatin aja pakai jaring-jaring ini. Atau misalkan kita mau membibit nih, gitu. Misalkan ada tanaman kita punya bibit-bibit mau kita tanam, ini bisa buat ngeringin si bibit itu gitu. Jadi macam-macam tergantung sih, disesuaikan aja kira-kira kebutuhan kita mau pakai ini untuk apa. Sama ini terakhir ada, ini lucu banget. Ini tuh label T, dibilangnya ya label tag. Yang kayak buat tancap-tancap, misalkan gini tinggal tancap. Tuh, nanti bisa dikasih label. Misalkan sebenarnya sih kayak ini berfungsi banget ya untuk ngasih nama, misalkan ngasih nama tanaman, atau misalkan label untuk kayak pembibitan. Misalkan kita ngebibit nih, kita mulai ngebibit tanggal berapa. Jadi untuk kayak kita mengukur pertumbuhan si bibit itu, kita bisa lihat dari label ini. Oh ini kita tanam mulai tanggal sekian, oh udah mulai nunasnya itu tanggal sekian, oh udah mulai ada daunnya tanggal sekian gitu. Jadi kita bisa ngukur berapa harinya dari pertama kali kita ngebibit gitu. Oh ya pokoknya ini disesuaikan aja. Pokoknya ini yang tadi buat label ini. Itu teman-teman sobat Rinis. Nah ini kita balikin lagi ya. Ini masih ada mau diakarin dulu, kita mau diuntutin soalnya. Taruh di situ aja. Nah sekarang kalian mau tahu nggak harganya berapa? Coba tebak-tebakan lagi kita. Kalau benar dapat apa ya teh? Kalau yang benar dapat ucapan hebat karena kamu jawab dengan benar. Oke. Nah, jadi untuk sebanyak ini alat-alatnya ini kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini walaupun banyak tapi kita nggak sampai 1, 15, 16 sama ini jaringan. Jadi total ada 16 walaupun jumlahnya sih lebih dari 16 ya. Gurih-gurih nyoy. Banyak sekali kan banyak. Jadi ada 16 piece walaupun barangnya lebih dari 16 ya, tapi kita anggap aja karena ada 16 jenis. Dan untuk harganya itu nggak nyampe 50.000, tau nggak sih sobat Rinis? Ini tuh bahkan di bawah 40.000. Jadi harganya itu sekitar 39.999 atau 900 doang ya. Pokoknya 40.000 tuh masih kembali cepet deh gitu. Masih murah banget dengan sebanyak ini loh barang-barangnya. Jadi kan benar-benar aku rekomendasiin banget buat kalian kalau kalian pengen punya alat-alat ini, bisa langsung diklik, dicek di description box, itu udah dimasukin sama Teh Dewi nanti untuk link pembeliannya. Itu murah banget, benar-benar murah banget. Dan kan bisa request, kan bisa pilih mau warna biru atau mau warna pink. Dan ini tuh lucu banget nggak sih? Bagi kita yang cewek-cewek kue suka sama yang warna-warna pastel, ini tuh cocok banget gitu. Jadi bikin kita lebih happy, kita jadi lebih bersemangat untuk berkebunnya gitu. Jadi kita lebih senang aja nih pokoknya bawaannya kalau mau berkebun itu. Oke deh sobat Rinis, mungkin cukup sekian untuk video kita hari ini. Jangan lupa bagi yang belum
subscribe. Nah, belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel YouTube ini dukung kami agar kami bisa selalu berkembang. Dan kalau kalian suka sama video ini, silahkan berikan like, komentar, dan kalian juga boleh share video ini ke media sosial kalian supaya orang-orang juga tahu ilmu-ilmu bermanfaat dari channel ini. Oke? Nah, sebelumnya terima kasih buat Sobat Rinis yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Oh iya, besok itu sudah waktunya aku penyiraman, jadi nanti kita akan langsung kita gunain, kita langsung pakai alat-alat kita untuk menyiram. Nanti kita coba pakai ini, sama pakai ini. Ya, oke, kalian lihat sendiri enakan nyiram pakai yang mana sih alatnya kita. Oke? So, stay tuned. See you.